Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah yang saat ini Maha tahu dan Maha melihat apa yang saat ini kita lakukan. Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam mempelajari ilmu di pesantren online ini, khususnya pada materi bahasa Arab dasar. Dan pada video kali ini, video keempat, kita sudah masuk pada ad-darsu ar-rabi'u, yaitu pelajaran keempat. Sekali lagi, pelajaran keempat ini adalah pelajaran yang memuat beberapa materi. Kita sudah masuk pada penggunaan beberapa kata dalam bahasa Arab dasar. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita masuk pada materi. Pada bagian pertama, yaitu alif, kita akan mempelajari beberapa kata yang bisa mengubah kata selanjutnya. Kita akan mempelajari kata depan, yaitu huruf jar. Yang pertama ada fi, gitu ya. Kemudian ada ala, termasuk atau di antara huruf jar. Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, ketika kita menemukan kata fi dan ala, maka kata ini akan mempengaruhi kata selanjutnya, khususnya pada harokat. Perhatikan, di sini ada al-baitu, artinya rumah, ya. Secara harokat atau harokat akhirnya adalah dhammah. Sedangkan ketika didahului oleh fi, maka berubah menjadi al-baiti, dikasrohkan. Asalnya dhammah menjadi kasroh. Mengapa? Karena didahului oleh fi. Fil baiti. Kemudian ada al-masjidu, artinya masjid, berakhiran dhammah. Ketika didahului oleh fi menjadi fil masjidi. Ini kita sudah masuk pada kaidah dasar bahasa Arab. Kemudian al-maktabu, meja, ketika didahului oleh ala menjadi alal maktabi, berakhiran kasrah. Sebagaimana pula as-sariru menjadi alas sariri. Nah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, fi di sini artinya di, sedangkan ala artinya di atas, posisinya menempel. Kita artikan fil baiti, di rumah, fil masjidi, di masjid, alal maktabi, di atas meja, alas sariri, di atas kasur. Baik, bagaimana penggunaan fi dan ala dalam kalimat-kalimat bahasa Arab? Kita masuk pada bagian ba, bagian B-nya. Di sini ada teks percakapan, pertanyaan dan jawaban. Mari sama-sama kita simak. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Maka Muhammadnya berganti menjadi huwa, kata ganti huwa. Huwa, Muhammad itu atau dia, fil ghurfati, di dalam ruangan atau di ruangan. Fi itu bisa diartikan di atau di dalam. Lanjut, wa aina Yasir? Dan di mana Yasir? Huwa, karena dia laki-laki maka huwa yang digunakan. Huwa itu artinya dia. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi, betul. Lanjut, yang ketiga, wa aina Aminah? Dan di mana Aminah? Karena Aminah ini nama perempuan, maka kata gantinya adalah hiya.
hiya fil matbakhi. Dia di dalam atau di dapur. Yang keempat, ainal kitabu, di mana kitab? Karena kitab ini tidak berakhiran tak marbutoh, berarti kata gantinya adalah huwa. Jadi kitab di sini tidak berakhiran tak marbutoh, berarti kata gantinya huwa. Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Karena ini berakhiran tak marbutoh, maka kata gantinya adalah hiya. Hiya alas sarir, dia di atas kasur. Nah, di sini ada gambarnya adalah al-matbakhu. Al-matbakh itu artinya dapur. Baik, itulah Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, penggunaan fi dan ala. Fi dan ala diantara termasuk huruf jar, huruf yang menjarkan atau mengkasrohkan kata setelahnya. Maka sekali lagi ada harokat yang berbeda, asalnya al-baitu menjadi fil baiti. Mari kita masuk pada latihan tamarin, latihan yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu ajib. Ajib ini artinya jawablah. Ajib dengan alif. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan berikut ini. Yang pertama, ainal kitab, di mana kitab? Kira-kira jawabannya apa? Ya betul, merujuk pada teks yang di atas. Aina Muhammad, aina Yasir, aina Amin, aina kitab. Maka jawabannya boleh huwa alal maktab. Jadi kitabnya diganti dengan huwa alal maktab. Atau seumpamanya huwa fil ghurfati, boleh, silahkan gitu ya. Atau huwa alas sariri, dia di atas kasur. Kitab. Kemudian aina Muhammad, di mana Muhammad? Kira-kira jawabannya apa? Huwa atau hiya? Ya betul, huwa. Huwa fil madrasati, dia di sekolah, boleh. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi, juga boleh. Huwa fi Makkah, Makkata, dia di Mekah, boleh gitu ya. Jadi boleh di tempat, boleh di nama daerah atau nama kota, silakan. Yang ketiga, aina sa'ah. Kalau kita merujuk berarti hiya, bukan huwa ya. Hiya alas sariri. Keempat, aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil ghurfah. Aina Amina, di mana Amina? Berarti huwa atau dia? Ya betul, hiya, dia fil matbakhi, dia di dapur. Jadi sekali lagi, kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya. Keenam, nah ini ada a. Aaminatu fil ghurfati. Ingat kalau ada pertanyaan a, jawabannya na'am atau la, gitu ya. Kalau na'am berarti na'am, diulang, hiya fil ghurfati. Na'am hiya fil ghurfati. Ayasir fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? Oh la. Kalau la berarti huwa fil hammam. Matbakhnya kita ganti dengan kata yang lain, karena kan la tidak berseberangan. Man fil ghurfati. Nah, ini ada pertanyaan man. Man itu artinya siapa, gitu ya. Siapa di dalam ruangan, gitu ya. Kalau ini boleh kita jawab langsung Muhammadun, boleh, atau Yasir, boleh, gitu ya. Jadi langsung pada man.
Waman fil hammami, jawabannya Aisyah boleh, atau Yasir juga boleh, gitu ya. Kemudian mada alal maktabi. Mada itu artinya apa? Walaupun di sini ada za, kemarin kita mempelajari hanya mak saja. Nah, sekarang ada za-nya. Za-nya itu adalah isyarah begitu ya. Jadi penguat begitu ya, bahwa mada di sini apa itu ya, atau apa yang ada di atas meja. Seumpamanya di atas meja ada kalau kita merujuk pada yang tadi begitu ya. Jadi di atas meja itu ada kitab, Alkitab. Kemudian madza 'ala sariri, apa yang di atas kasur, as-sa'ah. Nah, itulah latihan pertama kita. Jadi memang latihan pertama ini merujuk pada teks yang kita baca di atasnya sebelumnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, ada latihan iqra waktub ma'adubti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah disertai mengharokati akhir setiap kata atau kata-kata. Ini dibaca apa? Ya betul, al-madrasah. Kalau ini ada fi menjadi fil madrasata, madrasati, madrasatu. Ya betul, madrasati ya, karena ada fi. Kemudian fil baita, baitu, baiti. Ya betul, fil baiti. Kenapa? Karena ada harfu jar, didahului oleh harfu jar. Kemudian ini tidak didahului oleh harfu jar, berarti dibacanya al baitu. Ini juga sama al ghurfatu. Ini al hammamu, jadi didomahkan. Kalau dia didahului oleh harfu jar fi, maka di sini al matbahi, bukan al matbahu atau al matbakho. Lanjut al maktabu. Lanjut alal mak, bukan al maktabu tapi al maktabi. Alal kursiyi. Kemudian as-sariru. Lanjut ala, ada ala berarti alal kitabi. Terakhir ada fil masjidi. Masya Allah. Lanjut silahkan baca iqra waktu dan tulislah. Masing-masing silahkan dibaca. Ini dibacanya at-talibu fil jami'ata, jami'ati, jami'atu. Ya betul, jami'at. Kalau di sini at-talibu, di sini al-jami'at karena ada fi. Lanjut yang kedua, ar-rajulu fi. Perhatikan al-masjid, fil masjid. Kemudian aina tajiru, huwa fit dukkani. Ya. Al-qalamu ala maktabi. Aina Zainabu, hiya fil ghurfati. Baris terakhir, aina al-waraku, huwa ala maktabi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lanjut. Ternyata masih ada di sini. Ainal mudarrisu, huwa fil fasl. Kemudian aina Yasir, huwa fil mirhad. Mirhad ini artinya dia toilet, dia mirhad. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Kemudian terakhir man fil fasl. Nah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, jika ada kata-kata yang belum diterjemahkan atau memang Bapak Ibu belum paham atau belum menguasai 100%, boleh ditanyakan langsung di grup. Insyaallah kita akan senantiasa standby untuk menjawab pertanyaan dari para santri semua. Baik, kita lanjut ke bagian A. Nah, di sini ada
beberapa nama laki-laki dan nama perempuan. Di sebelah kanan kita ada nama laki-laki, diawali dengan kata Muhammad sampai ke bawah. Kemudian di sebelah kiri ada Aminah, nama perempuan, sampai ke bawah. Sama-sama kita baca. Muhammadun, kemudian Khalidun, Hamidun, Hamid, Yasirun, Yasir, Ammarun, Ammar, kemudian Sa'idun, Sa'id, Aliyun, Ali, dan Abbasun, Abbas. Untuk nama perempuannya Aminah, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Khadijah, Sofiyatu, Sofiyah, Ruqayyatu. Nah, kira-kira apa perbedaan antara nama laki-laki dan nama perempuan? Nama laki-laki di sini cenderung berakhiran tanwin. Jadi Muhammadun, Khalidun, Hamidun, ya sampai dengan Abbas. Sedangkan untuk perempuan dia cenderung tidak berakhiran tanwin, tidak pula diawali oleh lam. Nah, ini memang menjadi pembahasan insyaallah di pembahasan selanjutnya kita akan. Sekali lagi memang perbedaan antara nama laki-laki kebanyakan ya laki-laki berakhiran tanwin, sedangkan untuk dalam teks ini nama perempuan tidak diakhirkan. Kita lanjut pada latihan Iqra waktub ma'adab fi awakhiril kalim. Nah, ingat laki-laki tadi apa? Berakhiran tanwin, sedangkan perempuan tidak. Nah, ini dibaca apa? Para santri sekalian, Hamidun, betul. Yang kedua, Zainabu, betul. Yang ketiga, Aminatu. Kemudian Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu. Kemudian Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, dan terakhir ada Khadijah. Semua nama-nama yang kita ambil dari bahasa Arab, dan tentunya nama-nama ini populer karena ada sebagiannya berupa sahabat Rasulullah SAW, kemudian ada anak beliau, putri-putri beliau, gitu ya, ada istri beliau, gitu. Dan juga nama-namanya tidak asing gitu. Hanya yang menjadi catatan adalah silahkan diperhatikan cara penulisannya dan cara harokatnya seperti apa. Bagian B ini. Kita lanjutkan. Di sini ada al-baitu, artinya apa? Rumah. Kemudian ada min dan ila. Lanjutan dari atau termasuk huruf jar juga, huruf yang menjarkan. Kalau tadi fi dan ala, sekarang min dan i. Min, minal baiti. Kemudian al masjidu menjadi ilal masjid. Min artinya dari, ila artinya ke. Minal baiti dari rumah, ilal masjidi ke masjid. Mari sama-sama kita simak percakapan sederhana di bawah. Min aina anta, dari mana kamu? Laki-laki anta itu. Maka jawabannya ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Yaban itu apa? Jepang. Gitu ya. Wa min aina Ammar, dan dari mana Ammar? Huwa minasini, dia dari Cina, Sin. Wa min aina Hamidun, huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbas, di mana Abbas?
kharaja, dia telah keluar. Kharaja. Kemudian aina zahaba, kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah atau direktur mudir itu. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Zahaba ilal mirhadi, dia pergi ke mirhad. Ini gambarnya ada di toilet, ya. Mirhad itu toilet. Berbeda dengan hammam. Kalau al-hammamu artinya kamar mandi. Sedangkan al-mirhad itu lebih kecil lagi, itu toilet. Kita lanjut pada tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil ati. Jawablah persoalan atau soal-soal berikut ini. Yang pertama, min aina anta? Jawabnya apa? Ana min Indonesia. Boleh. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Boleh. Sesuai dengan teks. Atau kita cari kata-kata selain Jepang. Ya, ana min Bakasi. Ana min Bubur. Ana min Gorut. Boleh sih. Polanya seperti itu. Ana min Bandung. Ana min Jakarta. Lanjut. A'anta min Filipina? Apakah kamu dari Filipina? Jawabannya la. Ana min Indonesia. La. Ana min Jakarta. La. Ana minal Hindi. Saya dari Hindi. Man minasin? Siapa dari Cina? Siapa yang dari Cina? Maka jawabannya, kalau dalam teks itu yang dari Cina siapa? Nah, Ammar, gitu ya. Ammar. Jadi jawabannya Ammar. 4. Min aina Hamid? Hamidun minal baiti. Boleh. Minal masjidi. Aina zahaba Abbas? Kemana atau mana perginya Abbas? Kemana perginya Abbas? Ilal mudiri, ke direktur. Adzahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke mudir? Jawabannya na'am, boleh, atau la juga boleh. Tinggal diulang lagi. Na'am zahaba ilal mudir. Itulah latihan pertama kita. Untuk latihan kedua, Iqra waktu ma'adobti awahnya. Sama-sama kita baca. Ini dibaca apa? Al-ghurfat. Kalau ini ada min, menjadi minal ghurfati. Betul, bukan ghurfata, bukan ghurfatu, tapi ghurfati. Dikasrohkan karena ada min di sini. Minal hammami. Betul. Ini al-mirhadu, al-mirhado, al-mirhadi. Oh betul, al-mirhadu, karena tidak didahului oleh apapun. Ya. Nah, baru di sini ilal mirhad. Kemudian ada al-yabanu, al-zilibinu. Kemudian minal hindi ilassi. Nah, begitu ya. Yang ketiga, kita sama-sama baca lagi. Ini dibaca apa? Min aina Fatimah. Betul. Hiya minal hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kemudian ketiga, dhahabat tajiru ilal dukkani. Keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Kelima, man kharaja minal fasli? Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suq. Ketujuh, terakhir, Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yaman. Latihan keempat, do fil farag fi ma yali harfa jarin munasib. Harfa jarrin munasib.
Huruf jar yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah min, kemudian ila, ada fi dan keempat huruf jar. Ya, silakan. Yang pertama al-kitabu titik-titik al-maktabi. Min, ila, fi atau ala? Ya, betul. Jawabannya adalah ala, ya. Al-kitabu alal maktab. Kemudian yang kedua, at-talibu titik-titik fil fasl. Ya, betul. Boleh fi, boleh min, ya. Silakan. Jadi opsinya sebetulnya bisa dua, di kelas atau dari kelas, ya. Atau ila juga boleh. Jadi memang yang paling sesuai apa? Fi. Jadi boleh fil fasl. Kemudian dhahaba hamidun, kalau yang namanya pergi berarti ke, berarti ilal jami'ah. Kemudian kharaja al-mudiru, kalau yang namanya kharaja berarti min, dari sekolah. 5. Dhahaba Muhammadun, Muhammad pergi ke ilasi, min dulu karena ini ada dua kata, dua tempat. Tadi minasini ilal Yaban, dari Cina ke Jepang. Sama seperti minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, begitu ya. Jadi min dan ila ini sering dipasangkan dalam sebuah kalimat bahasa, ungkapan bahasa. Kita lanjutkan di bagian terakhir ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari al-kalimatul jadidah. Yang pertama ada al-madrasatu, artinya sekolah, betul. Al-faslu artinya kelas. Al-hammamu artinya kamar mandi, betul. Al-mirhadu artinya toilet. Al-matbakhu artinya dapur. Al-ghurfatu artinya ruangan. Al-jami'atu jami'ah, universitas. As-suku artinya pasar. Al-yabanu artinya Jepang. As-sinu artinya China. Al-hindu artinya India. Al-filipinu artinya Filipina. Al-mudiru artinya direktur atau kepala sekolah. Ya, tergantung mudir di sini apakah di sekolah berarti kepala sekolah. Kalau di pesantren berarti pimpinan pondok pesantren. Al-mudiru kalau di perusahaan berarti sekelas direktur, ya, direktur. Al-mudiru. Kemudian zahaba artinya pergi, kharaja artinya ke. Nah, pada kolom terakhir, para santri, Bapak Ibu sekalian, kita dipertegas bahwa di video keempat ini tidak ada sofabi. Di pelajaran keempat kita mempelajari huruf jarfi, kemudian ala, min dan fi artinya di dalam, ala artinya di atas, min artinya dari, ya, min itu dari, kemudian ila artinya min hurufil jar, di antara huruf-huruf jar. Jadi min di sini artinya sebagian, ya, atau di antara. Yang mana maknanya adalah selain dari fi, ala, min dan ila terdapat huruf-huruf jar yang lainnya. Mengapa kita pelajari 4? Karena 4 ini yang sering muncul dalam kalimat-kalimat. Bagaimana dengan sisanya huruf-huruf jar yang lain? Kita akan pelajari di kesempatan ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan. Silakan disimak kembali materi ini, diulang sampai dengan paham dan bisa memahami secara sempurna. Jika ada pertanyaan seputar kata yang asing atau kosakata yang asing atau hal-hal yang belum sempurna dipahami, silakan ditanyakan, disampaikan pertanyaan ke grup. Insyaallah kami akan segera merespon, dan tentunya interaksi belajar ini mudah-mudahan Allah ridhoi dengan sebesar-besarnya. Aku qauli hada, astagfirullah li wa lakum. Syukran, terima kasih. Ila liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.